Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Densa, tempat di mana kalian bisa belajar tentang CNC atau membuat program CNC dan juga hal-hal yang bersifat yang berhubungan masih dengan CNC gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah subscribe. Terima kasih semuanya yang udah subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk kalian yang udah share dan like. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan video-video di channel YouTube aku bisa membantu kalian yang lagi belajar CNC khususnya. Apakah itu untuk kawan-kawan yang lagi belajar di bangku perkuliahan atau kawan-kawan yang hari ini mungkin lagi mau naik kelas, yang awalnya mungkin sebagai seorang operator mesin CNC, sekarang mau naik kelas menjadi seorang programmer. Mudah-mudahan video di channel YouTube aku bisa membantu kalian. Gitu. Oke, jadi di video kali ini kawan-kawan, aku mau membahas tentang yang namanya proses 3D gitu. Nggak semua proses 3D ya kawan-kawan. Jadi di Fusion ya kan, di Fusion ada dua proses pemakanan, bukan dua proses, dua tipe pemakanan. Yang pertama itu ada 2D, ya kan. Yang kedua ada 3D. Mungkin yang 3D, yang di 2D aku sudah bahas kemarin ya kan di beberapa proses pemakanan. Mungkin ini rata-rata sudah aku bahas ya kan. Nanti mungkin ada yang belum, nanti kita bahas di video yang lainnya. Tapi kali ini aku mau bahas tentang yang namanya proses 3D kawan-kawan. Oke. Dan hari ini khusus spesifik aku mau bahas tentang yang namanya adaptive clearing. Karena kemarin kan untuk proses pocket ya kan, kita kan udah bahas, aku kan udah bahas kemarin perbedaan antara proses adaptif dan pocket itu. Jadi mungkin bakalan sama aja nanti antara proses adaptif dan clearing, proses penentuan settingannya gitu, gitu. Oke, uh, mungkin langsung aja kawan-kawan ya. Oke, jadi uh, kapan? Kan pertanyaannya adalah kapan proses 3D ini kita pakai gitu. Kenapa harus ada proses 2D dan kenapa ada proses 2D, ada proses 2D dan juga proses 3D. Aku nggak tahu secara spesifik apa ini kepanjangan 2D, ya kan? Mungkin tuh dua dimensi mungkin ya, atau dua direction, gitu juga dengan 3D gitu. Tapi aku coba untuk jelaskan secara sederhana kenapa proses 3D ini ada dan kenapa bedanya 2D dengan 3D gitu ya kawan-kawan. Jadi mungkin ini bukan bahasa yang aku cari di Google atau bahasa yang memang dari Fusionnya, pengertian dari Fusionnya, tapi ini bahasa yang aku pakai uh, dari pengalaman aku pakai proses 2D dan 3D ini gitu. Oke kawan-kawan. Jadi proses 2D itu adalah proses pemakanan ketika kalian jumpa dengan bentuk-bentuk objek yang flat. Itu bahasa aku flat, rata. Flat itu maksudnya adalah seperti ini kawan-kawan. Flat secara Z ya kawan-kawan. Flat secara Z-nya. Jadi kalau kita view secara lurus seperti ini, ya kan, teman-teman bisa lihat untuk lantai ini, ya kan, untuk lantai ini itu flat, rata dia. Tidak ada kenaikan Z-axis di sini. Jadi untuk area seperti ini, kita bisa lakukan pemakanan dengan menggunakan proses 2D. Terserah mau 2D adaptif ataupun 2D pocket, face contour semuanya bisa kawan-kawan ya. Oke, begitu juga dengan yang ini, lantai ini, itu. Oke. Lalu selanjutnya untuk area-area seperti ini kawan-kawan, ya kan, untuk area-area seperti ini juga bisa dilakukan pemakanan dengan proses 2D, ya kan. Karena tidak ada juga proses apa namanya kenaikan Z gitu. Misalnya kawan-kawan melakukan pemakanan kontur seperti ini, kita mau melakukan pemakanan kontur di area ini. Tentu ketika Z tool kita, end mill kita ya kan, ketika dia turun sampai ke lantai ini, ke vertex yang ini, ke edge yang ini, lalu dia akan keliling mengelilingi pocket ini, ya kan. Tentu saja proses kontur ini tadinya, 2D kontur ini tadi, sorry, proses studi kontur ini tadi tidak ada kenaikan Z sama sekali. Jadi si tool kita tidak mengalami kenaikan seperti ini misalnya gitu. Maka dia akan konstan melakukan pemakanan secara flat seperti ini, mengikuti bentuk pocketnya gitu. Sedangkan
kalau kita ya kan melakukan pemakanan pada objek-objek yang seperti ini kawan-kawan, contoh misalnya Z kita ke sini ya teman-teman, ke atas seperti ini, maka kita nggak akan bisa sama sekali melakukan pemakanan area ini dengan menggunakan proses 2D gitu. Oke, tidak bisa menggunakan proses 2D, tapi kita bisa menggunakan proses yang namanya 3D. Di sini dia. Oke, itu dia kawan-kawan bedanya ya kawan-kawan. Begitu juga dengan yang ini, kawan-kawan bisa lihat seperti ini. Ini kalau kita lihat untuk memakan lantai ini mungkin bisa saja kita lakukan pemakanan dengan proses 2D karena dia flat, teman-teman bisa lihat dia flat ya kan, sampai ke batas setinggi ini mungkin kita bisa lakukan pemakanan dengan proses 2D. Tapi ketika kita ingin melakukan pemakanan bentuk taper seperti ini ataupun seperti ini kawan-kawan, maka proses 2D tidak bisa lagi digunakan gitu. Sebenarnya bisa, aku bisa simulasikan, bisa buatkan proses pemakanan untuk melakukan pemakanan area taper seperti ini, tapi itu repot kawan-kawan. Jadi daripada merepotkan diri, mending karena sudah disediakan di sini adalah proses pemakanan 3D, mending dipakai gitu daripada dipaksakan menggunakan proses 2D gitu. Oke, begitu juga teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini ketika melakukan pemakanan mungkin kita ingin memakan lantai ini aja, kalian bisa lihat itu aku select. Oke, mungkin bisa saja kita lakukan pemakanan dengan proses 2D. Tapi ketika kita terkena objek yang seperti ini, teman-teman bisa lihat sekarang objeknya sudah mulai ada kenaikan Z axis di sini, ya kan? Di sini kita harus pakai proses 3D. Oke, begitu juga yang ini kawan-kawan, mungkin pas di lantai ini kita bisa lakukan pemakanan dengan proses 2D, tapi untuk melakukan pemakanan area yang bentuknya seperti ini, melengkung ke atas seperti ini, ya kan, tentu proses 2D nggak bisa lagi kawan-kawan. Kita harus pakai proses 3D gitu. Oke, jadi itu dia sebenarnya kawan-kawan, apa bedanya proses 2D dengan proses 3D gitu. Jadi aku nggak tahu apa membahasakannya secara formal atau secara uh, kalimat ya kan, tapi kalau secara penggunaan untuk diaplikasikan di mana kira-kira seperti itu, di objek yang seperti apa kira-kira seperti itu kawan-kawan. Untuk objek seperti ini, flat seperti ini kawan-kawan, mungkin kita bisa lakukan pemakanan dengan, bukan mungkin ya, pasti bisa kita lakukan pemakanan dengan proses 2D. Oke, ataupun ini pokoknya semua ini ya kan, untuk menyelesaikan satu objek ini kita bisa lakukan dengan proses 2D aja. Tapi ya kan, ketika kita ketemu dengan objek yang seperti ini teman-teman, ada proses melengkung seperti ini ya kan, maka kita nggak bisa lagi menggunakan proses 2D, kita harus pakai proses yang namanya 3D. Oke kawan-kawan ya, mungkin kawan-kawan paham ya. Oke, ini satu sampel lagi, ini bracket caliper X-Max kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat nih, mungkin kalau kawan-kawan lihat ini bentuknya rumit segala macam apa ya kan, terlalu besar bentuknya, pasti ini 3D. Nggak juga kawan-kawan, kalau kita lihat secara, kita analisa secara mendalam kan, untuk area yang ini kawan-kawan ya kan, dari sini aku tandai ini ya, lihat kursor mouse aku dari sini, oke ini dia, sampai ke belakang sini, ini sampai sini, mungkin kita bisa lakukan pemakanan dengan proses 2D. Tapi ketika kita harus melakukan pemakanan di area yang seperti ini, ya kan, di area yang seperti ini, kita nggak bisa lagi kawan-kawan pakai proses yang namanya 2D, kita harus sudah pakai proses 3D, karena sudah ada bentuk melengkung seperti ini kawan-kawan, sudah Z-nya sudah bermain di sini gitu. Oke, teman-teman bisa lihat ya, mungkin itu bedanya, karena di area yang ini tadi masih flat semua bentuknya, jadi bentuknya flat ya kan, untuk lantai yang ini itu flat, kita bisa lakukan pemakanan dengan 2D adaptif ataupun 2D pocket. Begitu juga yang ini. Oke, begitu juga yang ini flat semuanya, nggak ada bentuk yang itu dia membukit lah bahasanya ya gitu. Oke kawan-kawan, itu aja ya, mungkin itu aja penjelasannya apa itu proses 3D. Oke,
Lalu sekarang kita akan gunakan salah satu proses 3D ini, yaitu adaptive clearing, ya kan? Oke, ini dia. Oke. Untuk tools ya kawan-kawan, sebenarnya sama aja semuanya. Sebenarnya sama aja semuanya antara si 2D dengan si 3D. Maksudnya untuk tab ini, posisi-posisi tab ini, yang pertama tetap itu tool, ya kan? Teman-teman bisa lihat, yaitu di sini kita disuruh untuk memilih, menseleksi pisau yang kita pakai gitu. Teman-teman bisa lihat di sini tool, yang kedua multi axis, yang ketiga geometri, yang keempat H, yang kelima pieces, dan yang terakhir adalah linking. Sama aja semuanya kawan-kawan ya, antara si 3D dengan si 2D gitu. Mungkin isinya aja nanti yang akan berbeda. Oke. Untuk tool kita akan pakai dulu si tool end mill 6 mili ini, oke. Kita nggak akan banyak setting yang berubah di sini, ya kan. Lalu selanjutnya kita nggak pakai multi axis, kita hari ini fokus dulu bahas ke 3 axis-nya dulu kawan-kawan, biar supaya kawan-kawan paham terlebih dahulu penggunaan proses-proses ini. Oke, kita masuk ke bagian di sini, geometri ya, geometri. Oke, di bagian sini geometri pertama kita dikasih pilihan machining boundary. Artinya di sini kita ingin menentukan, ya kan, batas pemakanan kita. Oke, di sini ada banyak pilihan, ada 4 pilihan teman-teman yang bisa kita pakai untuk melakukan pemakanan atau pembatasan area pemakanan kita, ya kan. Yang pertama secara default kita akan dikasih dengan non, ya kan. Oke, ini mungkin seperti nah gini teman-teman. Bisa terlihat kawan-kawan kalau kita pakai non, ya kan. Teman-teman bisa lihat di situ paling bawah, aku nggak bisa gerakin kursor nanti bakalan apa dia terhilang keterangannya. Paling bawah di situ non the toolpad machine all stock without limitation. Toolpadnya pemakanan pemakanan yang dilakukan akan memakan seluruh area stok tanpa batasan. Artinya nanti ketika kita menggunakan settingan di sini non, maka luas pemakanan kita itu nanti akan seluas dengan area stok kita atau area bahan kita. Teman-teman bisa lihat nanti di sini, ini aku oke kan aja. Nah, di sini terlihat di sini area stok kita dari sini sampai sini. Maka ketika kita menggunakan non, maka seluruh area ini nanti akan dimakan. Dengan catatan ini hanya apa ya, settingan area X dan Y-nya aja kawan-kawan. Karena kita belum setting area Z. Z nanti kan kita setting di H-nya. Oke, kita balik lagi. Teman-teman bisa lihat sekarang ini dia. Teman-teman bisa lihat seluruh area pemakanan dimakan tanpa batasan, ya kan, karena mengikuti dari ukuran bahannya. Inilah ketika kita menggunakan settingan non pada bagian geometri. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bonding box. Ini dia teman-teman. Oke, bonding box itu adalah ya. Oke, bonding box itu ketika kita mau melakukan pemakanan dengan membentuk sebuah kotak, ya kan, dengan membentuk sebuah kotak. Tapi catatannya adalah batas dari kotak ini adalah objek kita sendiri. Teman-teman bisa lihat contain toolpaths within a box defined by the maximum extent of the part as view from the WCS. Itu dia. Jadi kita akan melakukan pemakanan membentuk sebuah kotak, ya kan, dengan batas maksimumnya adalah objek kita, area objek kita. Oke, ini aku pakai, coba. Oke, lalu kita klik OK di sini. Mungkin ya kawan-kawan, ini video ini bakalan akan sangat lama, mungkin bisa jadi 1 jam, karena aku ngerasa banyak sih yang perlu dibahas di 3D adaptif ini, di 3D roving ini. Jadi untuk kawan-kawan yang memang serius mau belajar, ya kan, mau tahu tentang proses 3D ini, silahkan tonton sampai habis, jangan ada di skip kawan-kawan ya. Ya udah nggak apa-apa lah, memang kalau memang kalian niat mau belajar, pasti kalian tonton gitu. Kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, ini dia tadi dia. Kita melakukan pemakanan, ya kan, dengan membentuk sebuah kotak. Teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat membentuk sebuah kotak, tapi catatannya adalah
batas dari kotak ini, besaran dari kotak ini adalah besar dari objek kita sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dia, ini kan dia batas pemakanannya, yang mana itu adalah objek kita. Oke, ada space sedikit di sini karena itu ada settingan nanti di settingan tool outside-nya. Oke, di sini dia tool containment-nya. Oke, itu tadi kalau kita pakai bounding box teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita pakai Silhouette. Ini Silhouette, nggak tahu gimana pronunciation-nya. Silhouette, oke, itu dia dari gambar bisa teman-teman lihat. Kita melakukan pemakanan yang mana area pemakanannya itu nanti adalah bentuk dari objek kita sendiri. Itu. Jadi contains toolpaths within a boundary defined by the part shadow as view from the WCS. Jadi kita akan mendefinisikan bentuk toolpath kita atau bentuk pemakanan kita itu nanti berdasarkan proyeksi dari si objeknya, bentuk objeknya gitu. Oke, kita coba aja. Sini Silhouette seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita okekan. Teman-teman bisa lihat areanya membentuk dari area part kita seperti ini. Teman-teman bisa lihat sekarang hasil pemakanannya, yaitu membentuk area yang itu membentuk objek dari membentuk objek kita seperti ini. Teman-teman bisa lihat batasnya seperti ini dia, ya kan? Oke, jadi itu dia kalau kita pakai yang namanya Silhouette. Oke, lalu yang terakhir adalah selection. Jadi selection adalah ketika kita mau melakukan pemakanan secara spesifik di area tertentu, ya kan. Jadi kita kalau non tadi adalah seluas ukuran bahan kita, ukuran stok kita. Kalau bounding box dia akan melakukan pemakanan dengan membentuk sebuah kotak, ya kan, yang batasnya adalah pinggiran dari objek kita. Kemudian ada Silhouette adalah ketika kita melakukan pemakanan, ya kan, dengan area pemakanan, ya kan, seluas dari objek kita sendiri. Jadi dia akan membentuk makanan yang pemakanan yang bentuknya itu sesuai dengan bentuk objek kita gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya selection. Oke, di sini di selection kita disuruh pilih selection. Jadi kalau misalnya aku mau melakukan pemakanan hanya di batas ini, teman-teman bisa lihat di sini, ini aku seleksi. Maka nanti area pemakanannya akan sebatas ini. Oke, ini kita coba. Oke. Oke, sekarang kalian bisa lihat, ya kan? Sekarang kalian bisa lihat proses pemakanan yang terjadi hanya di area yang seperti ini. Oke. Kenapa keluar bang? Kan batasnya tadi sampai lingkaran ini aja, kenapa bisa sampai keluar? Oke, itu adalah settingan di tool containment kawan-kawan ya. Nanti yang habis ini kita bahas. Yang penting kalian paham dulu tentang machining boundary-nya. Oke, aku pikir paham ya kan. Tadi kita sudah jelaskan ada 4 jenis machining boundary. Yang pertama adalah bounding box, pemakaran di area luar. Yang kedua ada tadi yang pertama tadi non, ya kan, non. Yang kedua bonding box, yaitu melakukan pemakanan dengan membentuk sebuah kotak, ya kan, dengan membentuk sebuah kotak. Tapi catatannya batas pemakanannya adalah objek kita sendiri. Ini, dan ini. Oke. Lalu yang ketiga ada yang namanya Silhouette, yaitu melakukan pemakanan dengan membentuk sesuai dengan objek kita. Jadi ketika objek kita bentuknya seperti ini, ya kan, maka nanti bentuk pemakanannya ya seperti ini gitu. Lalu yang terakhir ini dia selection. Ketika kita ingin melakukan pemakanan secara spesifik di area tertentu gitu. Dan ini bebas ya kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan ingin melakukan pemakanan untuk area ini aja. Teman-teman bisa buatkan sebuah sketch, misalnya seperti ini kotak. Lalu kawan-kawan select sketch itu tadi di sini. Di sini, tadi kan, di sini, klik. Maka nanti proses pemakanan yang akan terjadi hanya di area kotak yang kita seleksi tadi. Oke, jadi itu dia teman-teman tentang yang namanya machining boundary. Oke, lalu kita lanjut, selanjutnya kita
masuk ke bagian yang namanya tool containment. Di sini kita pakai settingan silhouette aja. Oke, silhouette. Oke. Ini sama aja kawan-kawan ya. Kalau mau kita pakai non, bounding box, silhouette, selection, maka nanti juga akan muncul tool containment. Oke. Di sini tool containment ada 3 tipe. Yang pertama tool inside boundary, yang kedua ada tool center on boundary, yang ketiga adalah tool outside boundary. Oke. Yang pertama, ya kan? Yang pertama adalah tool inside boundary, yaitu ketika kita ingin melakukan pemakanan kan batas pemakanannya sudah kita tentukan, kita pakai silhouette, berarti nanti area pemakanannya akan membentuk sesuai dengan objek kita. Tapi tool containment ini adalah ketika kita ingin menentukan tool kita ini nanti keluar dari batas yang kita tentukan tadi, atau di tengah atau di luar gitu. Di sini misalnya kita akan pakai tool inside, misalnya yang pertama kita pakai. Berarti nanti tool kita benar-benar nggak akan keluar dari batas part kita ini, karena kita pakai silhouette kan batasnya jadi bentuknya seperti ini kawan-kawan, ya kan, seperti ini. Maka nanti tool kita nggak akan keluar sama sekali dari area ini. Maka nanti batas terakhir pemakanannya, teman-teman bisa bayangkan di sini ada end mill kita, maka benar-benar di dinding ini nanti batas terakhir pemakanannya. Oke, ini kita coba. Teman-teman bisa lihat itu. Oke, jadi kawan-kawan, teman-teman bisa lihat sekarang dia membentuk area yang sesuai dengan objek kita, juga dengan settingan tool containment tadi, tool inside, maka teman-teman bisa lihat tool kita sama sekali nggak keluar dari batas objek kita. Kan ini batas objeknya ini dia. Ini batas objeknya ini dia. Teman-teman bisa lihat. Ini dia. Oke. Itu kalau kita buat dia jadi tool inside. Misalnya tool inside, ya kan? Oke, yang kedua kita coba tool center. Oke, kalau tool center apa? Berarti nanti tool kita, ya kan, akan keluar setengah ukurannya. Misalnya kita pakai tool 6, ya kan, 6, berarti nanti tool kita batas terakhirnya adalah di sini. Berarti nanti 3 mili yang keluar, 3 mili yang masuk ke dalam. Berarti tengah-tengah center dari si tool kita berada di batas area si objek kita. Ini dia. Oke, teman-teman paham ya? Tool center artinya center titik tengah dari end mill kita, ya kan, berada di tengah atau berada di batas dari objek kita. Oke, itu kalau kita pakai silhouette ya kawan-kawan. Oke, ini kita coba. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini adalah batas terakhir dari toolpad kita yang warna biru, teman-teman bisa lihat, dan di sini juga adalah batas terakhir dinding objek kita. Jadi si cutting line-nya benar-benar di tengah-tengah atau sesuai dengan batas dari objek kita. Maka hasil pemakanannya nanti dia akan keluar 3 mili, setengah badannya, ya kan, setengah badannya dari si end mill kita. Kan di sini bisa teman-teman lihat ada bagian yang termakan di sini, karena tool kita itu kan setengahnya keluar, setengahnya ke dalam, tengah-tengahnya ini berada di cutting line yang warna biru ini. Dia. Semua area ya, semua area kawan-kawan bisa lihat di sini. Begitu juga untuk area yang ini. Oke. Oke kawan-kawan ya, itu dia. Jadi itu dia penjelasan tool containment untuk yang si center. Sama kalau si outside berarti nanti tool kita keseluruhannya akan keluar dari batas area si objek kita.
Tapi tetap catatannya membentuk dari bentuk pemakanannya adalah membentuk objek kita. Oke. Berarti nanti kalau kita pakai tool outside, ya kan? Berarti nanti batas terakhir pemakanan si endmill kita berada di sini. Kalian bisa bayangkan nanti endmill kita akan makan ke sini. Inilah batas terakhirnya. Dengan catatan membentuk objek kita. Oke, kita okekan aja. Oke, kawan-kawan bisa lihat sekarang hasil pemakanannya dengan menggunakan tool containment outside. Toolpad kita berada di luar dari objek kita. Teman-teman bisa lihat itu ya. Ini adalah batas objek kita yang aku apain warna hitam ini. Lalu yang toolpad kita sekarang semuanya berada di luar. Karena dia tadi yang aku bilang tadi, batas terakhirnya itu adalah di luarnya. Seperti ini. Oke. Jadi itu kawan-kawan ya penjelasan untuk tool containment. Mudah-mudahan kalian paham ya kan. Walaupun mungkin aku agak belibet menjelaskannya ya kan, mudah-mudahan kalian paham karena aku coba untuk menjelaskannya dengan sederhana, bukan dengan bahasa-bahasa yang formal. Jadi aku harapanku kawan-kawan paham gitu. Oke ya. Jadi itu tadi dia penggunaan, kita sudah bahas yang pertama machining boundary, yang kedua adalah tool containment. Oke. Oke. Lalu selanjutnya di bawahnya ada namanya additional offset. Jadi ketika kita setting, misalnya begini kawan-kawan, ketika kita setting tool insight, ya kan, yang mana tool insight tadi adalah si tool kita berada di area ini semua. Jadi tool kita nggak akan mungkin keluar dari objek ini, dari area ini tadi. Oke, dia akan pas-pasan di sini seperti ini. Oke, tapi kalau kita setting additional offset seperti ini, maka nanti tool kita, misalnya aku setting 1 mm, maka nanti tool kita akan keluar 1 mm dari batas objek kita. Oke, jadi walaupun di sini ada pilihan tool containment, tool insight, tapi Fusion kasih opsi lebih fleksibel. Apabila kita ingin melakukan pemakanan keluar, tool kita ingin kita keluarkan 1 mili, maka bisa teman-teman dengan menggunakan yang namanya additional offset di sini. Oke, kita okekan aja. Atau gini ya kawan-kawan, ini kita duplikat aja biar kita bisa lihat bedanya. Oke, jadi ada dua setup sekarang. Untuk yang ini kita pakai tool insight-nya itu 0. Oke, 0. Sedangkan yang bagian bawah kita pakai tadi kan 1 mili. Ini 1 mili. Oke. Kita akan lihat bedanya dua pemakaran ini kawan-kawan ya. Udah 27 menit kawan-kawan. Aku udah bilang tadi pasti ini video bakalan lama karena aku beneran nggak mau membahas ini dengan metode yang sesingkat-singkatnya. Aku mau bahas ini dengan metode yang benar-benar jelas biar supaya kalian benar-benar paham ya kan. Jadi mungkin kawan-kawan yang mungkin sedikit resah dengan penjelasan aku yang bertele-tele ya kan, nganggap terlalu lama, terlalu banyak pengulangan. Karena aku berpikir kawan-kawan, mana tahu kawan-kawan yang hari ini lagi belajar mengaplikasikan prosesnya ini langsung ke mesinnya, takutnya ada penjelasan aku yang itu kurang jelas, ya kan, yang kurang jelas, yang dikhawatirkan nanti ketika kalian jalan di mesin, kalian nabrak gitu. Jadi mending aku jelaskan ini benar-benar secara pelan-pelan, secara jelas, terserah mau dianggap bertele-tele juga nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang ini yang bertele-tele tadi, mudah-mudahan semuanya bisa jadi jelas. Biar supaya apa? Biar supaya kawan-kawan bisa menghindari crash gitu. Karena oke lah untuk kawan-kawan yang mungkin masih belajar di tahap awal yang mungkin cuma sekedar buat program camp seperti ini aja ya, yang mungkin nggak mengaplikasikan ke mesin, yang oke lah, nggak ada kerugian ya kan. Tapi mungkin mana tahu ada kawan-kawan yang iseng-iseng yang punya mesin juga, mereka coba untuk diaplikasikan di mesin ya kan,
kalau crash kan jadi bahaya gitu. Makanya aku coba untuk jelaskan benar-benar secara detail, secara pelan-pelan, biar supaya hal-hal yang seperti tadi, tabrakan-tabrakan di mesin tidak terjadi gitu. Oke kawan-kawan, teman-teman, sekarang ini kita lihat perbedaan antara tool containment, additional offset 1 mili dengan 0. Yang atas tadi 0, teman-teman bisa lihat sekarang. Jadi ini adalah batas terakhir pemakaran kita, yang mana ini juga dengan sesuai dengan batas dari objek kita. Objek kita ini batasnya, oke, ini dia batas objek kita, dan batas pemakaran kita juga berada di sini. Oke, ini kalau kita pakai additional offsetnya 0. Kalau kita setting additional offsetnya 1 mm, maka sekarang kawan-kawan bisa lihat, oh ini berada di dalam dari kawan-kawan. Malah sekarang, ya kan, ini batas pemakanannya, kita pakai tadi additional offsetnya itu 1 mm, maka dia akan memasuk ke dalam, ya kan, dia akan kurangi 1 mm dari objek kita. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dia. Ini 1 mm nih dari batas pemakanan ini, yang ini, dengan batas objek kita. Teman-teman bisa lihat bedanya. Tuh. Itu tadi kalau kita pakai additional offsetnya itu 1 mm. Oh, kalau kita mau keluar ya coba ya. Tadi kan ke dalam nih dia kan. Kita keluar berarti minus. Ya, benar teman-teman. Jadi ini jadi ketika kalian ya kan ingin melakukan pemakanan, misalnya kalian cuma mau tambahin 1 mili keluar, maka kalian harus masukkan settingan minus 1 di additional offsetnya. Jadi, maka teman-teman bisa lihat sekarang ini batas pemakanan kita, ya kan? Ya kan? Ini batas pemakanan kita ini, sedangkan ini adalah batas objek kita. Dan ini tadi 1 mili tadi, batas dari sini ke sini. Ya, ini dia 1 milinya. Oke, teman-teman paham ya? Itu kalau kita ingin melakukan tambahan pemakanan keluar sebesar 1 mili, maka kita buat additional offsetnya itu minus 1. Tapi kalau kita mau kurangi, ya kan, batas pemakanannya ke dalam, ya kan, maka kita masukkan nilai yang positif, berarti 1, gitu. Oke kawan-kawan ya, mudah-mudahan kalian paham ya penjelasan mengenai bagian pertama, yaitu geometri, machining boundary, tool containment, dan additional offset. Oke, di bagian geometri, hal yang paling penting itu cuma membahas tentang geometri di sini kawan-kawan. Pemilihan ini bagian yang paling penting. Sedangkan di bagian yang ke bawah ini hanya tambahan-tambahan aja, ya kan. Stock definition ini adalah ketika kita ingin mendefinisikan stoknya, apakah kita ingin melanjutkan proses melakukan pemakanan dari hasil bahan proses sebelumnya, yang atau gimana gitu. Tapi menurut aku pribadi, untuk pembahasan geometri, hal yang paling penting itu berada di bagian geometri yang ini, 3 bagian ini, machining boundary, tool containment, dan additional offset. Kalau kalian paham tentang 3 poin ini di bagian geometri, maka kalian sudah aman gitu kan, menurutku ya, sudah aman. Jadi kalian nggak bingung lagi untuk menentukan area pemakanan kalian, karena itu bagian yang paling penting kan gitu. Oke, guys, udah 33 menit. Mungkin kita akan buatkan part 2 aja lah kawan-kawan ya, biar supaya nggak terlalu lama ya kan videonya. Karena aku jujur aku juga butuh lagi juga bingung ide konten, kayaknya bisa lah ini jadi 2 konten ya kan. Nggak apa-apa lah ya kawan-kawan ya. Oke, jadi kita lanjutkan di part kedua kawan-kawan. Silahkan nonton kelanjutannya proses pemakanan 3D ini di part kedua. Oke, terima kasih, sampai jumpa.